Dalam sebuah kehidupan itu, orang itu hidup kan bukan cuman hidup aja, tapi ada kehidupannya. Untuk menghidupkan sesuatu itu kita butuh kreativitas. Kita adalah bangsa yang kuat. Yes. Itu bisa dilihat dari bukti-bukti sejarah. Ya. Jangan baca sejarah yang ditulis oleh orang lain. Boleh dibaca, tapi jangan dipercaya 100%. Ya. Gak mungkin mereka lebih tahu daripada leluhur kita. Halo sahabat biru, berjumpa lagi dengan saya Eka Mahardika di acara Seputar Biru, bincang seru bersama narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, sahabat biru kita Bli Putu Marmar Herayuti. Swastiastu Bli. Swastiastu. Gimana, sehat? Sehat. Luar biasa. Ini kalau ngelihat Bli Marmar ini datang tadi udah bilang lagi latihan kaki ya tadi. Lumayan naik tangga. Lumayan naik tangga. Jadi ya beginilah keadaan kita di Visi Universitas Dharma Dewa. Selamat datang Bli. Kita kurang lebih sekitar 1 jam ke depan bakalan ngobrol. Coba kita akan gali-gali Bli Marmar. Siapa yang nggak tahu beliau hari ini dengan banyak karyanya. Salah satu karya fenomenal yang paling saya suka adalah tentang konsep Ratu Mas Melanting. Nanti kita akan korek-korek beliau bagaimana proses konsep itu tercipta sampai kemudian itu menjadi sebuah mahakarya hari ini. Oke Bli, kegiatan hari ini apa Bli? Kalau belakangan ini saya lagi bikin satu project buat bikin icon di sebuah tempat ada di seputaran Canggu situ. Oke. Itu tempat untuk mereka sebenarnya semacam creative hub. Ada ruang pamer dan lain sebagainya, site-nya ruang kreatif lah ya. Itu mereka minta untuk saya bikin icon di situ. Sebenarnya maunya buka di 2 tahun yang lalu, cuman ini nggak ada yang bisa ada dilakukan. Urusan COVID-nya juga nggak? Akhirnya mundur. Pertimbangan mereka harus mundur gitu. Tapi itu project itu sempat kita pending sebentar. Sekarang udah mulai saya sambung lagi. Nah, kalau kita ngomongin kegiatan Bli hari ini nggak jauh-jauh dari dunia kreatif. Kenapa sih Bli? Sosok seorang Marmar hari ini betul-betul jatuh cinta saya lihat dengan dunia kreatif. Ya, kreatif itu kan kata dasar dalam sebuah kehidupan menurut saya, kata kunci ya. Kata kunci? Ya, dalam sebuah kehidupan itu orang itu hidup kan bukan cuman hidup aja, tapi ada kehidupannya. Untuk menghidupkan sesuatu itu kita butuh kreativitas. Ini menarik. Aktif, katanya aktif. Kreatif di situ ada create sesuatu gitu. Selalu membuat sesuatu. Orang-orang yang selalu membuat sesuatu dia akan membuat kehidupan ini tetap berjalan. Gitu. Dan saya memilih untuk menjadi yang membuat sesuatu itu. Maka setiap saat saya memikirkan sesuatu karena saya nggak pernah berhenti mencita-citakan sebuah kehidupan yang dimana orang mungkin tidak semuanya menciptakan sesuatu, tapi sesuatu yang diciptakan itu bermanfaat untuk banyak orang. Nah, gini Bli, ada sebuah hal yang sangat menarik saya lihat tadi, menciptakan sesuatu, kemudian memaknai kehidupan kurang lebihnya. Nah, bagaimana kemudian Bli merawat idealisme itu? Karena kan nggak gampang juga nih kita saya banyak melihat banyak kreator hari ini, tapi belum tentu semua punya idealisme. Nah, buat Bli Marmar sendiri, bagaimana ngerawat itu? Idealisme itu kan sebenarnya kalau orang memandang sebuah idealisme itu sebagai sesuatu yang kalau kita sering diremehkan tentang kata idealisme itu, bisa aja ngomong gitu, perutnya udah kenyang gitu. Bener banget. Banyak orang yang nggak tahu seorang yang punya idealisme tinggi di dalam dirinya itu, justru dia sebelum mencapai satu titik keberhasilan yang dalam tanda kutip keberhasilan bukan uang ya, value-nya itu macam-macam. Sebelum mereka mencapai itu, mereka udah lapar, dihina, menemui banyak kendala. Itu mereka udah temuin dengan berbekal idealisme itu. Karena idealisnya itu adalah sebuah cita-cita yang dipegang dari awal sampai akhirnya terwujud gitu. Menciptakan sesuatu yang ideal buat kehidupannya, buat kehidupan orang lain juga. Intinya kata idealis itu nggak bisa diremehkan begitu aja gitu. Nah, kenapa saya berpegang teguh sama ini sebenarnya saya nggak mengecap diri saya sebagai orang yang idealis ya. Itu sebenarnya pandangan dari orang-orang gitu. Marmar cukup idealis mungkin begitu, atau Marmar idealis banget gitu. Itu saya serahkan pada
orang-orang untuk menilai saya. Pokoknya netizen lah hari ini. Ya, saya serahkan pada mereka. Mereka punya penilaian dan Betul. Apa yang menjadi diri saya sebenarnya itu tetap rahasia bagi saya gitu. Bagi orang lain maksudnya. Itu adalah tetap saya simpan dalam hati saya gitu. Sebutan orang itu penting tapi tidak terlalu berpengaruh bagi saya sebenarnya. Yang jelas idealis itu adalah sebuah cita-cita menurut saya. Cita-cita menjadi seorang yang idealis, menciptakan sesuatu yang ideal gitu dalam kehidupan saya pribadi dan kehidupan orang banyak. Makanya saya berpegang teguh dengan itu. Karena kan kodrati menurut saya ya, manusia yang paling pertama dikejar adalah materialistis. Material. Materialistis. Ya, semua orang pasti berpikir untuk mengumpulkan bukan cuma uang ya. Bagi saya itu sebuah data gitu. Mengumpulkan sebuah data untuk disimpan sama dia bekal menjadi kekayaan menurut mereka di awal. Dan itu kenyataan, memang kekayaan yang paling pertama adalah materi itu. Starting point-nya di situ ya. Ya, materi itu. Yang kedua, mereka akan menjadi oportunis menurut saya. Kenapa? Oportunis? Karena kesempatan itu adalah penting sekali bagi setiap orang. Betul. Kesempatan itu mahal banget dan mahal banget. Setiap kesempatan harus diambil. Jadi banyak juga orang yang terjebak pertama di materi itu, jadi stuck di situ saja. Atau mereka lolos dalam bagaimana memanage materi itu. Mereka lolos berikutnya di opportunity. Mereka ada di setiap kesempatan. Mereka siap di situ mengambil sesuatu kesempatan. Dan mereka lolos di situ, mereka akan naik tingkat. Kalau enggak, mereka bisa terjebak di situ. Nah, masalahnya di poin kedua nih, gimana Bli? Kadang-kadang nih kan teman-teman juga, sahabat biru juga kadang-kadang bisa, gue bingung nih, milih kesempatan yang model gimana? Datang banyak kesempatan, kemudian gimana sih milih kesempatan yang kira-kira gue banget di situ? Ya, saya pikir ya, kesempatan itu tidak datang 2 kali, kata orang-orang. Tapi menurut saya nggak begitu. Kesempatan itu mungkin saya datang 2 kali atau mungkin tidak datang sama sekali. Tapi yang penting itu adalah memilih setiap kesempatan yang mampu kita ambil itu. Memilih kesempatan yang mampu kita ambil. Ya, kan kita tidak bicara tentang waktu aja. Kesempatan itu tentang waktu dan tempat saja. Tapi keadaan juga harus mendukung. Waktu, tempat, dan keadaannya harus tepat. Preparation-nya ya. Iya. Mungkin kalau di Bali dibilang Desa Kalapatra. Desa Kalapatra, benar banget. Itu udah prinsip yang lama banget sebenarnya. Itu lumrah banget kita dengar, tapi kadang-kadang ini ngomong Desa Kalapatra yang gimana sih, yang model apa sih gitu. Iya, itu kan waktu, tempat, dan keadaan. Itu tiga-tiganya bicara tentang hal yang sama, maka setiap kesempatan yang punya tiga-tiga itu akan direstui gitu. Menurut saya itulah sebenarnya yang harus diambil, tapi kadang-kadang orang terjebak. Setiap diberi kesempatan diambil, sedangkan kemampuannya tidak cukup mumpuni dalam situasi itu. Dan menurut saya ketika kita tidak bisa mengambil sebuah kesempatan, itu ada rencana semesta. Rencana semesta untuk tidak mempermalukan kita karena kita belum siap untuk situasi itu menurut saya. Oke, ini sahabat biru ini menarik banget. Ada rencana semesta, ada satu poin yang harus kalian benar-benar jadikan satu starting point banget. Ini ada rencana semesta. Nah, saya ingin tahu lebih banyak, Bli. Kemarin dengan cerita konsep Ratu Mas Menganting itu kan fenomenal sekali ya. Boleh kita bilang viral lah di Bali. Kalau saya bilang, apakah itu bagian dari rencana semesta kemudian bisa melahirkan sebuah konsep itu dan akhirnya ini menjadi sebuah karya yang sangat fenomenal. Why? Itu bisa lahir, apa inspirasinya, kemudian gimana cerita itu bisa terproses dan akhirnya membentuk sebuah visual yang hari ini kita sebut sebagai Ratu Mas Menganting. Itu jelas itu, kalau menurut saya itu adalah restu semesta ya. Karena begini, saya tidak terlalu tinggi menempatkan diri saya sebagai seorang seniman dalam segi karir. Karena itu harus dibuktikan kan. Betul. Sebuah karir itu harus dibuktikan secara nyata gitu. Ya, ini sebenarnya tingkatan ketiga dari yang 2 tadi. Setelah oportunis, ini get real kan. Real. Ya, realitas kan, reality. Betul. Realistis bahasanya kan. Jadi dalam kenyataannya apakah kita mampu? Mungkin kita memang menyatakan diri bahwa kita mampu. Tapi orang butuh pembuktian. Betul. Nah, dalam realita ini saya pikir kita cukup waktu untuk mengumpulkan materi. Yang pertama, yang kedua kita juga cukup untuk
membaca setiap kesempatan. Yang ketiga, kita harus realistis. Nah, poin 3 nih, realistis. Harus realistis, mampu nggak? Gitu. Iya. Nggak? Karena semuanya, apalagi kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang tidak main-main ditunjuk kepada siapa yang harus diberikan gitu. Yeah. Kalau kita diberikan kesempatan sebesar itu untuk menunjukkan diri, tapi ternyata kita tidak mampu, kita ambil, bisa jadi itu ujian untuk mempermalukan kita sebenarnya. Ketika kita ambil, tahan nggak kita untuk tidak mengambilnya kalau kita nggak real merasa kita mengetahui diri kita mampu atau tidaknya gitu. Atau bisa jadi ini justru sebuah rencana yang ingin membawa kita ke next step. Gitu. Kalau menurut saya pada saat itu memang luar biasa restu semesta yang kalau saya bicarakan di sini mungkin dianggap sesuatu yang menghayal atau apa gitu. Karena itu pengalaman yang sangat pribadi kalau dibicarakan pada orang lain. Betul. Mungkin ada 1-2 orang yang mengalami hal serupa, cuman kalau kita bicarakan itu adalah hal yang menurut orang adalah mengada-ada gitu. Inspirasinya bisa datang dari berbagai arah ya, Bli. Iya, apapun bisa jadi inspirasi. Jadi saya sedikit cerita pada saat itu sebenarnya ini kan project ini mengadakan atau menciptakan sebuah icon di Denpasar yang baru, yaitu yang ada di Pasar Badung. Clue-nya sebegitu, clue-nya dari pemerintah Kota Denpasar. Nah, dalam situasi itu saya tidak berharap banyak bahwa itu saya yang akan ditunjuk dan lain sebagainya gitu. Nah, dari Pak Wali Kota yang sebelumnya, Pak Raymantro, rencana itu sudah ada sampai akhirnya sekarang Pak Jaya Negara juga, karena beliau kan memang duet yang luar biasa kita tahu pada masa itu. Betul. Akhirnya diteruskan semasa Pak Jaya Negara sekarang terrealisasi lah gitu. Entah, saya nggak tahu apa kendalanya pada saat itu, mungkin perencanaannya memang cukup matang ya. Sampai akhirnya saya dipanggil, suatu hari saya dipanggil untuk diminta membuat sebuah icon. Pada saat itu saya diberikan beberapa judul yang ada beberapa judul itu saya langsung aja milih. Saya ingin bikin Ratu Melanting. Saya bilang gitu. Iya. Dewaning Pekan, Dewaning Pasar ya. Iya. Padahal itu berangkatnya sangat simpel sebenarnya. Itu Dewaning Pasar. Betul ya? Ternyata saya nggak salah nebak ini. Hanya berbekal itu saya sebenarnya pada dasarnya berbekal itu, dan ketika itu kita ngobrol tentang konsep dan lain sebagainya. Kan mentah banget saya nih, datang tanpa tahu apa-apa, memilih satu konsep, bawa kertas, saya langsung gambar. Dalam keadaan mengobrol, saya langsung gambar. Pada saat itu saya hanya menggambar pola-pola yang sederhana gitu, nggak detail, karena saya sama sekali nggak ada bayangan gitu. Hanya saya membayangkan sebuah patung atau arca seukuran sekian meter di tengah-tengah pasar. Hanya itu dalam bayangan saya. Udah putus sampai di situ. Selesai. Sudah segitu aja dulu. Sampai akhirnya ada terusannya. Jadi proses yang akhirnya memang resmi saya ditunjuk untuk membuat, karena konsep awal saya itu dinilai cukup menarik dan pendalamannya cukup untuk dalam waktu yang singkat banget. Saya waktu itu datang ke Desa Julah pertama kali. Julah. Saya datang Buleleng ya. Ya, saya berempat sama teman saya. Itu ada Gong Degotama, ada Gus Wica, ada Gong Ama, mungkin tahu Gong Ama juga. Nah, terus ada saya, kita berempat berangkat. Sebenarnya simple. Misi kita pada saat itu ingin mencari jejak perdagangan. Ya, benar banget. Karena Julah ini kan ada pelabuhan tua di situ. Betul. Ada Air Madatu. Iya, ada Air Madatu, benar. Ada Air Madatu di situ. Ada Kunti Baning. Tuh. Dan satu lagi ada Julah. Sebenarnya mungkin ada banyak di situ ya. Banyak. Ya, yang sepanjang yang saya tahu ada 3. Tiga-tiganya kita datengin. Kita datengin, kita cari jejak-jejak perdagangan itu dengan berbekal pengetahuan yang seadanya. Berbekal data yang seadanya banget. Kita datang ke situ, kita ingin sebelum mendapat masukan dari para ahli, kita tidak terpengaruh apa-apa. Kita benar-benar orang mentahan yang melihat sesuatu di situ gitu. Kadang-kadang itu bisa ngelihatnya lebih lurus. Makanya tujuan kita semua berempat itu adalah
kita nggak boleh terganggu dengan data-data yang lain ya. gitu. Betul. Akhirnya kita melihat ke situ, kita bertanya sama penduduk, menurut penduduk begini, menurut ini begini, kita juga melihat, dan saya mencoba dari cerita itu, saya mengalami di situ apa yang terjadi di sini gitu. Ada beberapa poin yang memang saya rasa iya, dan ada beberapa poin yang saya rasa enggak gitu. Dari situ saya semakin penasaran kan. Nah, setelah akhirnya saya berbekal dari awal itu, mulailah saya tahu tentang bahwa julah itu pemintal benang. Betul, ada. Ya, dalam bahasanya kalau saya tidak salah ya. Betul. Itu bahasanya kalau bukan bahasa India atau Persia, itu artinya julaha, pemintal benang artinya. Nah, berangkat dari situ saya harus tahu benar nggak di sini ada pemintal benang gitu. Saya akhirnya mencari tahu tentang kain julah. Sayangnya saya nggak ketemu. Kain asli tenunan julah saya nggak ketemu. Tapi saya geser sedikit di Desa Sembiran, saya nemuin kain khas Sembiran. Nah di situ saya ketemu seorang penenun, nenek-nenek sudah tua. Beliau lagi sakit waktu itu. Mudah-mudahan sekarang sudah sehat. Waktu itu beliau lagi sakit, beliau nggak bisa bahasa Indonesia ataupun bahasa Bali, bisanya bahasa Julah. Bahasa Julah, bukan, bahasa Sembiran. Bahasa Sembiran tuh khusus banget. Kalau saya dengar sih logatnya seperti Sunda, tapi ada bahasa-bahasa lain seperti bahasa Indonesia juga ada di situ disisipkan. Balinya sedikit ada di situ. Nah, saya dibantu komunikasi sama cucunya. Berarti harus ada penerjemah juga ya. Saya cuma nanya satu waktu itu. Apa yang ditanya waktu itu? Dulu kalau beli kapas itu dari mana? Jawaban dia dari Julah. Semua kapas itu datang dari Julah, benang itu datang dari Julah, pengrajinnya kebanyakan dari Sembiran. Gitu. Berarti itu menurut bakunya datang dari Julah ya? Ya, walaupun dari ibu atau nenek yang saya ketemu ini jauh banget dari zaman yang kita bicarakan kan gitu kan. Tapi ada sejarah yang ada benangnya juga ke sana. Akhirnya kita ngobrol nih sama ibu itu, sampai ibu itu bilang kita belinya dari sana. Nah, udah cukup nih, kita balik lagi ke Denpasar dengan bahan itu, sudah kita ngomongin tentang kita, terutama saya sepakat dalam hati saya bahwa berarti benang adalah komoditi yang penting dalam dunia perdagangan saat itu. Betul. Kita kosongan nih, tetap nol nih dengan data. Saya nggak punya data lain kecuali wawancara gitu kan, narasumber yang itu pun jauh banget dari zamannya. Nah akhirnya kayak kita bikin focus group discussion, bikin FGD sama beberapa narasumber. Topiknya apa di FGD itu? Topiknya adalah sejarah benang merah, sejarah Batu Melanting dan dunia perdagangan Bali di masa lalu. Gitu. Menarik banget ini. Itu waktu itu di dalam focus group itu ada Profesor Wayan Ardike. Pak Ardike. Ada Bli Sugilanus. Wah, ini ahli lontar juga nih. Lalu ada Bli Juniarto. Bli Juni. Bli Juniarto dan ada saya. Wah, ini itu data literasinya udah komplit juga nih harusnya. Dari situ saya hanya bertanya hal-hal yang kiranya saya butuhkan dalam proses pembuatan ini. Saya tidak mau menambahkan sesuatu yang saya tidak tahu di situ. Betul. Saya akan tunjuk nih dengan ketiadaan saya, apa yang mampu saya masukkan di sana, apa yang bisa saya dengar, saya lihat, saya alami, itu yang akan saya ceritakan di sana. Betul. Selanjutnya mungkin ada perkembangan lain, itu tugas-tugas orang yang lainnya. Itu menurut saya. Betul. Asal tidak saya menambahkan sesuatu yang tidak ada gitu. Karena kita penting sekali ya mendapatkan sebuah literatur sehingga literasi dan narasi yang kemudian diciptakan ini betul-betul based on data. Iya, betul. Jadi dari bukti-bukti sejarah yang dipaparkan oleh Prof. Ardike, waktu itu beliau memberikan banyak sekali cerita tentang penemuan-penemuan di Desa Julah sendiri, bagaimana kalau kita menarik cerita yang bahwa Julah adalah salah satu pelabuhan besar di Bali Utara, itu buktinya bisa dibuktikan juga kalau kita lihat dari hasil temuan-temuannya gitu, bahwa di situ ada temuan berupa seperti manik-manik Mesir, betul. Lalu kain ala India,
banyak apa namanya, ada guci-guci guci-guci kuno juga yang bentuknya seperti yang guci Cina dan lain sebagainya. Banyak banget temuan yang diceritakan oleh beliau. Saya masih catat itu yang diceritakan. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya memang iya. Ini berarti Bali itu adalah pusat perdagangan juga pada era itu ya. Boleh kita bilang begitu ya. Mungkin saya belum sampai di situ. Yang jelas perdagangan yang besar itu terjadi di Bali. Terjadi di Bali. Kalau bilang pusat saya nggak tahu. Belum tahu ya. Tapi kalau itu adalah perdagangan besar, tentunya iya. Karena berbagai negara itu ada di situ. Bahkan Prof. Ardhiko, kalau saya tidak salah, ada dalam satu kalimat beliau mengatakan bahwa Bali ini kaya akan SDM-nya sejak dulu. Kalau kaya akan SDM. Ya, sumber daya manusianya yang luar biasa, kreatifnya. Karena menurut temuan beliau, itu negara yang paling indah dan paling besar ya di Asia Tenggara, kalau nggak salah yang beliau bilang, itu ada di Bali. Padahal kalau kita lihat, logam tidak mudah ditemukan di Bali. Tidak mudah ditemukan di Bali, tapi cetakannya ada di Bali ya. Ini jadi satu hal yang menarik juga nih. Dan saya sangat setuju dengan pendapat beliau karena kita lihat dalam sebuah patra Bali, pepatraan Bali, betul. Itu ada unsur Mesir, Cina, patra Mesir, patra Cina, Belanda, Cina, dan lain sebagainya itu ada di sana. Tapi adakah orang yang mengklaim bahwa itu punya Mesir? Enggak. Punya Bali. Punya Cina enggak. Itu punya Bali, otentik, otentik lahir dari Bali gitu. Nah, itu menandakan bahwa orang Bali cukup kreatif untuk mengolah data, untuk menjadikan sebuah produk-produk yang otentik. Itu saya ceritakan juga di film dokumenter saya nanti tentang Ratu Melanting. Wah, ini sahabat biru. Kita tunggu nih, ada film dokumenter yang bakal dihadirkan oleh Bli Marman. Boleh nggak kita bilang begini, Bli? Kalau kita bicara Bali hari ini, Bali itu kayak melting pot. Jadi campuran lah kalau bahasa kita di Bali hari ini. Jadi pencampuran dari semua elemen ras itu. Seperti dibilang Julah lah. Di situ kan juga ada, kalau nggak salah, seputar Kubu Taman itu kan ada Pura Negara Gamburang Laya. Nah, di situ juga ada Ratu Mekah, ada Persia, Ratu Bagus Pasundan. Ini kan menarik juga ya. Di zaman itu sudah ada berbagai, boleh kita bilang negara lah kalau kita bilang hari ini ya. Kemudian kalau salah dulu saya ingat ada sebuah catatan di abad ke-5 Bali pernah melakukan pertukaran bilateral dengan bangsa-bangsa Indo-Cina. Ada uang kepeng, kapas dan seterusnya. Wah, ini luar biasa sekali. Menurut Bli Marman sendiri, SDM kita berani tarung di zaman itu, ini gara-gara apa sih sebenarnya? Banyak keyakinan yang dilihat dari bukti-bukti. Gitu. Yang kita alamin sekarang kan bukan cuma Bali ya, bangsa kita ya. Bangsa kita Indonesia. Ya, keyakinan kita menurun itu tentang bangsa kita, bahwa bangsa yang hebat. Itu kan karena nggak melihat bukti. Terlalu lama kita terjebak dalam situasi yang tanpa bukti, tanpa pembuktian. Ada missing link di situ ya. Iya, semua tentang teori-teori yang dijelaskan ataupun bahkan dibuat bukan oleh orang kita. Betul. Cara bacanya bukan oleh orang kita ya. Betul. Kalau menurut saya adalah satu-satunya cara mendekati itu adalah bahasa kita. Bahasa kita harus didekati dulu. Karena banyak banget cerita di situ yang dijelaskan dalam bentuk bahasa. Iya, betul juga sih. Kalau kita nggak paham bahasanya, kita nggak bisa baca. Karena bacaannya bukan hanya berbentuk tulisan. Iya, betul. Gitu. Bentuknya itu bisa dalam seni arsitektur. Ada ritus lah ya, betul ya. Banyak banget jenisnya. Orang tua kita itu sangat pintar dalam menyimpan ilmunya, dalam mendokumentasikan ilmunya. Saya sering berdebat sama teman-teman saya kalau bicara tentang bahwa leluhur kita kurang baik dalam pencatatan. Oh, kata siapa? Itu kan kata orang lain. Kalau kata saya sebagai turunan leluhur kita, sangat pintar kok. Bahkan mereka mencatatnya bukan dalam bentuk tulisan. Kan gitu. Dalam bentuk apa, Bli? Ada yang disebut lontatan petulis. Ini dan menarik. ditulis tapi bisa dibaca. Bisa dibaca, betul. Karena cara membaca sesuatu tidak harus tulisan. Dia bisa bentuk rupa ya, bangunan misalnya. Contoh. Kalau kita ngomongin gajah, nggak harus menceritakan gajah dalam banyak tulisan, dan berapa alinea kan? Betul. Nggak harus seperti itu. Menggambarkan gajah cukup dengan ciri-cirinya. Seumpama nih, gajah suatu saat tidak ada lagi, punah umpamanya. Cerita tentang gajah masih tersimpan di tempat lain, gitu umpamanya. Contoh, kita lihat tanaman, mungkin yang masih tersisa tanaman yang dinamai kuping gajah.
Dari situ, dari melihat bentuk daunnya bahwa ini adalah kuping gajah dibandingkan dengan daun yang lain, itu ini lebih besar, gitu. Umpamanya warna gading gajah, gading itu orang mungkin diceritakan sebagai taring gajah, gading. Setiap warna yang mewarnai gading gajah itu disebut warnanya gading. Gitu. Itu kan bahasa yang disebut dibentuk seperti itu. Akhirnya dalam kepandaian tertentu, orang-orang akan mengumpulkan data-data itu dan menciptakan gajah kembali. Bahkan menggambarkan seekor gajah yang mendekati gajah aslinya pastinya begitu. Betul. Itu kan kemampuan analisis itu kan penting banget. Betul. Nah, kalau saya pikir, sekarang kita tidak bisa begitu, tidak bisa mengerti bagaimana kehebatan leluhur kita karena bahasanya kita nggak ngerti. Pisau analisisnya kita kurang ya. Bener, kita nggak cukup tools untuk menggali gitu. Betul. Jejak pertamanya aja kita udah nggak ngerti bahasanya, makanya menurut saya kita harus cintai lagi bahasa-bahasa itu gitu loh, untuk mencapai di sana. Kesimpulannya nanti mau kita setuju atau tidak, itu nanti ketika kita sampai di situ. Kalau ternyata enggak kok, bangsa kita memang nggak ada apa-apanya, setidaknya kita melakukan perjalanan ke sana gitu. Oke, prosesnya jalan dulu deh. Iya, gitu ya? Kalau kita nggak sampai perjalanan ke sana, ya kita nggak mungkin akan bisa menarik sebuah kesimpulan kan. Kalau nggak baca buku sampai habis, kita nggak akan tahu apa isi buku itu. Bahkan sampai di ujung pun belum tentu kita mengerti, paham betul apa yang terjadi sebenarnya. Betul sekali. Menurut saya gitu. Ini luar biasa sekali. Ini aku pun dapat hari ini sebuah cara baca yang luar biasa sekali. Lontar tanpa tulis. Ini harus jadi catatan juga buat kita. Jadi buat teman-teman generasi muda Bali, ada cara baca hal lain yang kemudian perlu kita pelajari juga. Jadi banyak sekali warisan yang ada di Bali ini yang hari ini kita belum bisa membacanya dengan cara yang benar, gitu kan. Oke, Bli. Selain karya Ratu Mas Melantik, kita tahu Bli Marwan juga konser. Beberapa pekan yang lalu nyepi lewat ogoh-ogoh. Nah, ini kan jadi satu yang viral juga kemarin dengan cerita ogoh-ogoh yang judulnya Pasung Mayu. Pasung Mayu, ya. Why Pasung Mayu? Kenapa ngambil cerita Pasung Mayu? Ya, cerita Pasung Mayu ini sebenarnya saya tidak mengambil cerita Pasung Mayu, tapi saya menciptakan sebuah cerita. Gitu. Menciptakan sebuah cerita. Oke, ini menarik nih. Gak ngambil cerita tapi menciptakan cerita. Kenapa? Baik lagi seperti tadi kan kita tuh nggak boleh berpatokan sama indera kita yang paling kita percaya adalah mata gitu kan, atau kuping gitu. Ada sense yang lain ya. Ada sense yang lain yang harus kita rasakan gitu. Make sense nggak gitu kan orang sekarang kan. Make sense nggak? Make sense nggak? Apakah masuk akal nggak? Bahwa akal itu adalah salah satu indria sebenarnya gitu kan. Betul. Dalam hal ini menurut saya perasaan itu nggak pernah bohong. Tapi kita sering meremehkan perasaan. Orang sering bilang, apalagi di generasi sekarang, perasaan kamu aja. Iya. Atau baperan ya. Iya, baper banget sih bawa perasaan. Wah, sensitif banget sih. Sensitif itu bahasa kekinian ya. Ya, justru indera kalau nggak sensitif nggak ada gunanya. Bener juga. Perasaan kalau nggak dipakai nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena cuma perasaan yang nggak pernah bohong. Tapi kita sering menolak. Itu bold ya, underline bahwa perasaan itu nggak akan ada gunanya kalau kita nggak karena bahasa-bahasa itu sering kita meremehkan sesuatu. Nah, kalau saya selain dengan indera-indera yang ada di luar ini, yang panca indera kata orang, itu adalah indera utama kita. Kalau saya enggak, itu cuma indera luar kita aja. Yang paling ringan orang punya itu, justru yang paling tajam itu ada di dalam lagi. Kalau yang di luar nggak mampu, maka senjata rahasianya dikeluarin gitu kan. Ya. Nah, dalam keadaan belakangan ini kita udah pernah banyak melihat banyak perubahan-perubahan. Saya nggak anti perubahan, tapi kita banyak melihat perubahan-perubahan yang mengarah pada nilai kemanusiaan itu kehilangan hasrat. Banyak banget. Contoh, saya setuju. Contoh nih, kalau kita bicara anak muda, mohon maaf, kita dalam cerita anak muda aja nih, karena saking gampangnya kita mengakses sebuah gambaran tentang seks umpamanya, gambaran tentang seks, sangat mudahnya dalam diceritakan dalam gambaran itu adalah sangat singkat proses menuju sebuah kejadian yang seksualitinya ada gitu. Itu sangat gampang diceritakan di sana. Akhirnya dalam kehidupan manusia yang secara hasrat ya, kita bicara hasrat lagi nih, kita contoh cowok sama cewek dalam
waktu tertentu, dalam usia tertentu, perubahan hormonalnya membuat dia mengalami pubertas gitu kan. Iya, wajar. Rasa ketertarikannya itu mengarah kepada seksualiti. Tadinya enggak, cuman perasaan hati aja, sampai ke seksualiti. Nah, itu mengalami, kalau masa saya nih, mengalami proses yang sangat panjang. Pertama, perasaan gimana kalau kita melihat dia, itu kayak sesuatu yang melihat aja adalah sebuah goal gitu. Melihat aja ada sebuah goal. Iya. Okay. Hadir nggak dia ya? Hadir, datang nggak ke kelas nih sekarang ya? Atau iya, benar, kalau kelas berbeda atau di tempat lain, dia sekolah nggak sekarang ya? Masuk nggak dia? Itu perasaan itu. Ada rasa penasaran. Nah, yang itu perasaan gitu. Awal sampai akhirnya dekat, berbicara, baru dibalas SMS aja. Masih zaman SMS, baru dibalas SMS aja, itu luar biasa perasaannya. Okay. Dari situ prosesnya, setiap prosesnya itu memberikan sesuatu yang menurut saya step by stepnya itu akan menjadi sebuah hal yang akan disimpan dalam hati kan gitu kan. Sampai akhirnya mungkin orang sampai menikah dan ternyata pengalaman seksualitinya terjadi di situ, ataupun kalau kita yang nggak tabu lagi kita omongin itu terjadi di sebelum orang menikah gitu kan. Itu kalau itu dialami itu adalah sebuah hal yang deket banget sama hasrat kemanusiaan. Yeah. Tapi setelah itu digambarkan dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara yang mudah dan lain sebagainya, menurut saya nggak ada benar nggak ada salah ya, terserah menilainya. Tapi menurut saya untuk kehilangan hasrat itu nyata. Bahwa orang dalam suatu pasangan itu adalah lebih menjadikan goal adalah pengalaman seksualnya. Itu yang dijadikan goal, bukan pertemuan antara dua hatinya itu. Iya, betul. Jadi jangan salahkan orang-orang yang tercipta sekarang kalau itu bisa dibilang hatinya tidak cukup berperan dalam kehidupannya. Ya. Jangan disalahkan karena dimulai dengan tidak hati-hati dan berarti, tidak pakai hati. Iya, ini masalah dasar banget di kita hari ini, Bli. Itu cuma contoh aja. Itu yang terjadi tapi real banget itu. Ya, itu yang terjadi dalam dunia kita sekarang, dan sayangnya kita nggak berani keluar dari dunia itu walaupun kita tahu kebenarannya. Ya, emang itu yang terjadi. Yes. Orang tidak berani keluar dari situ. Nah, ini. Cukup knowledge untuk tahu bahwa sebenarnya ini nggak benar nih kayaknya. Tapi sesinya untuk keluar itu nggak berani. Nggak berani. Karena apa? Di situ saya ceritakan. Dalam narasi yang pertama ada naratornya, yaitu saya isi sendiri dalam pas saya rilis sketch saya. Itu suaranya saya sendiri. Saya cukup pandai untuk menjadi ini kayaknya. jadi voice over-nya. Iya, itu saya bilang di situ bahwa aku mengambil setiap kepintaran. Saya bilang gitu. Maka dengan ketidakpandaian manusia akan kupasung kau dengan maya. Gitu. Di dalam situasi itu karena manusia menempatkan pengetahuan itu pada dunia mayanya ini, si penguasa maya ini, maya raksa ini, yang disebut Prabu Sastra Pisuna. Kalau kita lihat sastra dan pisuna. Ada dua sastra, bahasa di sana. Itu isinya tentang banyak kebohongan di situ. Dia jago dalam dunia kebohongan dan dia menguasai dunia maya. Gitu. Kalau kita tidak bisa lepas dari sana, kita akan bergantung pada dia. Di sana saya akan merebut semua hasrat, kepandaian, keberanian, bahkan selera. Itu saya sebutkan di situ dalam narasi itu. Bahkan selera. Ini semua real. Bahwa selera kita dibentuk oleh gambaran-gambaran yang kita terima setiap hari dalam sosial media. Atau dalam dunia maya. Kayak alam bawah sadar kita udah keset gitu aja. Contoh, kita tadi bicara di luar bahwa jerawat itu akhirnya bukan bagian dari perubahan hormonal, bahwa itu adalah aib, akhirnya kita membeli obat jerawat. Contoh seperti itu. Korban iklan begitu. Iya, begitu. Itu gampang banget orang diarahin dengan iklan-iklan itu. Nah, cerita tentang Pasung Maya ini di ujungnya saya bercerita tentang suatu saat Sangkala merestui. Itu akan ada orang yang disebut sebagai orang-orang yang disebut sebagai Nangi yang Tutur. Nangi yang Tutur. Membangunkan sebuah kesadaran. Kita nggak tahu itu siapa, tapi suatu saat itu akan hadir. Bahwa kesadaran ini perlu waktu untuk dibangunkan gitu. Ayo bangun, sadar. Saya tertarik sekali dengan cerita Nangi yang Tutur ini. Ini luar biasa sekali karena tidak banyak orang yang saya temui dia kalau kita ngomongin Bali ya.
ini kan saya merasa base literasinya kuat sekali. Karena kadang-kadang kan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Bali sendiri kadang-kadang menganggap literasi itu kayak lontar dan sebagainya, kayaknya kuno banget. Tapi saya agak anti juga nih cerita itu. Karena kadang-kadang saya berpikir gini, dunia Eastern itu, dunia Timur itu kaya banget dengan narasi. Literasinya keren-keren. Tapi kadang-kadang membahasakannya menjadi bahasa-bahasa modern itu kan tidak banyak. Ya. Nah, seorang Bli Marmar ini saya lihat ini kan bisa nih menerjemahkan cerita dari masa lalu, kemudian narasi-narasi literatur-literatur tua yang kita punya ini diterjemahkan dengan konsep-konsep yang hari ini bisa dibaca oleh anak-anak muda kita. Ya. Gimana caranya, Bli? Kita hanya butuh kecintaan dan kerja aja. Kecintaan dan kerja. Ya. Saya pikir kita harus cinta akan bangsa kita ya. Yes. Kita bisa lihat kalau sebuah bangsa itu, kalau kita tahu kita bangsa yang sebelah mana sebenarnya, siapa bangsa kita, itu nggak lepas dari budayanya, culture-nya. Kita harus pahami budaya kita. Okay. Budaya itu kan terus berkembang nih, sedangkan tradisi mentok segitu aja. Yes. Ini harus dua hal yang berbeda. Tradisi dan budaya. Ya, bahwa budaya itu terus mengembangkan sebuah tradisi sekalipun akan dikembangkan atau memaknai hal-hal baru untuk kehidupan yang kita butuhkan. Yes. Jadi yang paling syarat akan kehidupan kita yang paling personal adalah di bangsa ini adalah budayanya. Sebenarnya itu yang terjadi. Kalau tradisi bisa aja, tradisi dari luar pun bisa kita adopsi kok. Contoh Valentine, ya kan? Itu kan adopsi, bukan kita yang punya. Kita mengadopsi walaupun betul. Di Bali ada tumpak nurut. Ya, bagi-bagi coklat kan tidak terjadi dalam tumpak nurut. Gitu. Kasih sayang dalam bentuk lain yang kita lakukan di sana. Gitu. Betul. Menghormati sebuah rasa kasih sayang itu akhirnya kita mengadopsi karena kita rindu akan simbol-simbol gitu. Betul. Nah, ini kita rindu akan simbol-simbol. Rindu sama dan simbol. Kebetulan itu orang yang masih menyisakan simbol itu ataupun mereka baru menciptakan itu. Valentine dari kapan sih dibikin gitu umpamanya hari itu, mungkin mereka terinspirasi juga dari culture kita gitu. Di masa lalu mereka membuat itu, akhirnya setelah kita tidak pakai itu karena tradisi selama itu jadi tradisi dan sudah kuno nih, udah nggak cocok lagi. Kayaknya ada budaya baru yang kita kembangkan, akhirnya mereka yang adopsi, kita ambil lagi. Itu bisa saja terjadi kan, dan sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin di era yang sekarang. Ya, bagi saya kita harus bisa membaca itu dan menerjemahkannya secara kekinian. Yes. Karena begini, yang tidak terjadi sekarang ini, orang tua kita menyimpan banyak cerita yang lebih tua lagi daripada umur mereka. Tuh. Yang kita nggak mungkin mundur lahirnya untuk menemui itu gitu. Nggak mungkin banget. Ya, Setuju. Mereka adalah jembatan bagi kehidupan kita di masa depan. Di masa depan. Itu sebenarnya. Tapi kita jarang ngobrol sama mereka. Betul. Kita ngobrol kan bukan berarti mereka kita percaya lebih pintar daripada kita. Gitu, enggak. Mereka lebih tahu dengan masa mereka, itu udah pasti. Nggak mungkin kita. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin kita nggak mengalami. Karena mereka mendengar dari cerita kayak atau melihat. Yang paling penting kan mereka mengalami. Gitu. Ada sesuatu yang mereka alami. Kalau itu bisa kita ambil, kita lihat ada hubungannya nggak sama kehidupan sekarang. Kalau nggak ada hubungannya, ya udah simpan aja sebagai bentuk tulisan gitu. Ada sebagai bentuk cerita, udah simpan aja. Tapi kalau ada gunanya, wah ini pernah bercerita tentang itu gitu loh. Jadi dari situ pun sebenarnya kita bisa membaca bahwa kejadian itu akan terus berulang-ulang atau akan mengikuti siklusnya. Dulu orang suka celana robek-robek, akhirnya robek-robek kuno rapi. Akhirnya baju dimasukin. Baju masukin berapa tahun kemudian cupu banget. Keluarin lagi. Rambut mohak keren, lama-lama kok jadi kayak wah ini kuno banget rambut mohak, akhirnya berubah klimis. Klimis berubah lagi terus, begitu aja. Nah, kalau kita tidak punya jembatan antara masa lalu dan masa kini, hanya jembatan loh. Bukan hidup di masa lalu ya. Betul. Tapi jembatan itu kita nggak akan bisa menciptakan masa depan seperti apa yang kita inginkan gitu. Nah, berangkat dari situ aja sebenarnya. Ya kalau boleh ya, aku bilang mungkin gini ya, Bia. Isi kapsulnya tetap hampir sama, tapi casing kapsulnya kita ubah sesuai dengan bisa jadi begitu karena yang kita bicarakan itu kan prinsip-prinsip. Kalau kita ngomongin prinsip ya bentuknya bisa berubah-ubah. Dari dulu kalau kita ngomongin recording, mulai dari piringan hitam sampai kaset sampai kemudian sampai CD, itu prinsipnya masih sama aja. Bahwa suara gelombangnya disimpan di satu tempat, dikeluarin lagi dalam bentuk gelombang suara lagi gitu. Prinsipnya masih sama, begitu aja. Nggak pernah berubah.
nggak pernah berubah. Bentuknya udah beda-beda sampai sekarang. Sampai cloud sekarang. Iya, sampai cloud. Dan itu memang ada. Di kita pun ada cloud itu bahwa orang menyimpan sesuatu di Akase. Akase itu sesuatu yang... Iya, betul. Konsep Akase ini ya, beliau. Cloud itu mana storage-nya? Kita nggak tahu. Nggak tahu sampai hari mana ini. Storage-nya nggak jelas juga. Bentuknya mana gitu. Kan? Apalagi welcome to Metaverse. Ya, itu sebenarnya nggak ada sebenarnya. Ya, oke. Beli, aku pengen minta pendapat beli untuk pesan nih untuk generasi muda Bali hari ini. Gimana sih untuk kemudian, nah tadi kan ada satu poin nih, aku suka banget cerita tentang bagaimana SDM Bali itu sebenarnya luar biasa. Ini untuk motivasi teman-teman sama sahabat biru yang nonton tayangan ini, buat beli gimana sih untuk tetap membuat bahwa anak-anak Bali ini bisa tetap eksis dengan kreativitasnya dan semakin memunculkan ide-ide yang luar biasa. Ya, pertama jangan anti sama sesuatu yang datang pada kita. Oke. Saya pikir kita punya keberuntungan yang sangat luar biasa ya dari letak kita di Bali ini ya, dari kemasyuran nama Bali ini. Yes. Orang-orang datang membawa banyak hal, mau itu dari sampah sampai ilmu pengetahuan. Mereka bawa ke sini. Ya, betul kan? Banget. Betul banget. Jadi kita jangan pernah mengumpulkan sampahnya. Sampahnya biar mereka bawa pulang lagi ke tempat mereka gitu. Tapi kita kumpulkan ilmu pengetahuan atau pundi-pundi yang kira-kira bisa kita gunakan di sini gitu. Bahan-bahan yang bisa kita gunakan di sini. Keberuntungan kita itu sebenarnya. Kalau bagi saya tetap jadi orang Bali yang tahu bagaimana hidup kebalian itu sendiri gitu. Bagaimana menjadi orang Bali yang mensyukuri kehidupannya, mensyukuri alamnya, menghormati segala macam nilai-nilai gitu, nilai kebaikan, bahkan nilai keburukan gitu. Jangan bukan nilai kebaikan aja. Tapi nilai keburukan pun dihargai sebagai sebuah pembelajaran. Ya, betul gitu. banget. Kalau nilai kebaikan dihargai sebagai sebuah anugerah. Itu perbedaannya gitu. Yes. Tapi tetap dihargai, semua hal dihargai. Nah, dia terciptalah orang Bali yang benar-benar sadar, yang punya daya cipta yang tinggi. Punya daya cipta yang tinggi. Nggak mungkin orang bisa menciptakan sesuatu kalau yang bagus kalau nggak melihat yang jelek. Daya cipta tinggi itu yang terjadi di Bali. Saya pikir orang Bali, khususnya generasi muda, jangan anti sama orang luar, biasa aja. Biasa angget mereka juga orang yang sama. Orang yang sama kayak kita atau juga. Justru bukan jangan anti aja, jangan anti sama orang luar. Dan satu lagi, jangan terlalu percaya sama orang luar, gitu. Yang saya maksud di sini bukan cuma Bali aja, orang sebagai kita ngomongin bangsa lebih luas loh. Betul, Indonesia betul. gitu. Betul. Jangan anti dengan hal itu gitu. Jadi kita harus cukup pede bahwa kita punya pendirian yang teguh gitu. Kita cukup pede bahwa punya pendirian yang teguh, punya keyakinan yang kuat, dan kita punya kesadaran yang tinggi. Saya pikir kalau kita nggak punya pendirian teguh, kita gampang banget manipulasi. Kalau kita nggak punya kesadaran yang tinggi, kita gampang banget jadi nggak sadar, mabuk. Betul banget. Termasuk mabuk menjadi orang Bali yang salah gitu. Kalau orang Bali sendiri kalau mabuk ya sama aja sama orang yang bukan Bali yang mabuk. Itu sama aja. Saya bilang mabuk dalam artian lain ya. Sama aja. Luas lah hari ini. Sama aja. Yang penting keberaniannya harus tumbuh. Betul. Ini luar biasa banget. Oke, sahabat biru semuanya. Ini sebenarnya saya punya banyak daftar pertanyaan lagi kepada Bli Marmar, tapi kita akan tunggu di lain kesempatan untuk menggali lebih banyak tentang hal-hal yang dilakukan oleh Bli Marmar. Thank you banget buat Bli Marmar nih udah datang ke studio Visu TV untuk sama-sama memberikan inspirasi kepada seluruh sahabat biru yang hari ini udah dengerin kita ngobrol panjang lebar hari ini. Gak kerasa ini udah hampir sejam juga kita ngobrol hari ini, Bli Marmar. Thank you banget. Dan satu poin, aku mau minta closing statement sedikit dari Bli Marmar untuk bagaimana generasi muda kita menjadi luar biasa. Buat generasi muda kita, Bali khususnya dan Indonesia juga, kita adalah bangsa yang kuat. Itu bisa dilihat dari bukti-bukti sejarah. Jangan baca sejarah yang ditulis oleh orang lain. Boleh dibaca, tapi jangan dipercaya 100%. Gak mungkin mereka lebih tahu daripada leluhur kita gitu. Itu yang pertama. Kita kalau ibaratkan negeri kita ini adalah hutan belantara, kita harus jadi harimaunya. Kita yang merajai tempat ini, dan tentunya kita juga harus menghormati setiap teritori yang dimiliki oleh orang lain, layaknya seperti harimau yang mempunyai teritori sendiri, itu sebagai daulat masing-masing.
Dan kalau saya ibaratkan kita sebagai pohon yang tumbuh, yang ingin berbuah baik, tentunya kita harus menancapkan akar kita itu di tanah, bukan dalam pot. Yang orang datang ingin menyiram dengan nutrisi atau memberikan pupuk. Seolah-olah dirawat tapi pendek ya. Kita seakan tumbuh subur, tapi dengan bantuan orang lain. Ketika mereka berhenti membantu kita, mereka pergi dari sini dan tidak menarik lagi tampilan kita, mereka pergi, kita hanya akan mati, menunggu mati, dan hidupnya itu susah banget. Bertahan hidup itu hal yang mustahil karena nggak ada lagi yang bisa dilakukan gitu. Tapi kalau kita menancapkan akar kita jauh di dalam tanah kita bisa menyerap nutrisi dari matahari, kapan di mana kita harus tumbuh. Itu adalah kodrati, kita harus tumbuh di sini. Dan kita akan tumbuh semakin kuat, dan pasti buah kita akan lebih baik. Wah, ini luar biasa. Thank you banget Bli Marmar. Thank you udah datang di Studio Vision TV dan memberikan inspirasi buat kita semua. Dan buat sahabat biru semuanya, terima kasih udah mantengin cerita obrolan kita hari ini. Dan luar biasa sekali. Yuk support seluruh generasi muda, generasi luar biasa yang ada di Bali, dengan selalu membagikan cerita-cerita kita yang ada di seputar biru, obrolan seru bersama tokoh-tokoh Bali yang penuh menginspirasi. Sampai jumpa di next episode dengan bintang tamu berikutnya, dan tentunya silahkan like, subscribe, dan komen di channel Vision TV Warma Dewa. See you, sampai jumpa di lain kesempatan.